memutuskan untuk hijrah juga, the last minute itu Bang. Saya pindah ke PAN. Tapi saya sendiri tahu bagaimana partai ini, ibaratnya kapal ini, saya tahu kualitasnya ini tidak dihantam ombak saja bakal karam. Jadi saya tegas mengatakan bahwa kalau Freeport tidak mau tunduk pada regulasi Indonesia, maka usir saja dari bumi Papua. Perebutan kursi ketika kita ke legislatif itu dengan warna bendera partai masing-masing, oke. Tapi setelah selesai, kita dilantik menjadi anggota DPR itu, abdikan diri kita untuk rakyat. Di sini kita solid. Jakarta ini tempat perebutan kekuasaan, ini momentum, satukan semua potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat UKI. Salam sehat, salam bahagia. Bersama saya, Ruslan Ramli, pada kanal Catatan Jurnalis Sukriansyah. Pada program Speak Show hari ini bersama saya, Abang Muhtar Tompo. Gimana kabar Bang? Siap Bang, sehat. Alhamdulillah. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke, sahabat UKI, Bang Muhtar Tompo, kita sering menyapanya MT. Abang ini punya perjalanan organisasi yang cukup panjang, ya. Sejak di kampung halaman Makassar sampai di ibu kota, tetap aktif, ya, di organisasi NU, Muhammadiyah, ya, HMI. Masih di Majelis Kahmi, Bang? Masih ya? Baru saja dilantik di Wasekjen. Oke, selamat ya, Bang. Majelis Kahmi. Nah, kemudian kalau di Makassar pernah menjadi parlemen jalanan. Tapi kemudian masuk secara formal anggota DPRD Sulsel ya, Bang? Oke, betul. Kemudian naik kelas lagi menjadi anggota DPR RI dari Partai Hati Nurani Rakyat. Hanura. Abang kita ini ya tentu buat masyarakat Sulawesi Selatan sudah sangat familiar ya dengan kiprahnya. Di level nasional ada beberapa juga isu-isu yang sempat mencuat dan menjadi pembicaraan nasional. Itu antara lain ada peran Bang Muhtar Tompo. Ya, Freeport, ya, soal migas, Blok Karaeng, ya, kemudian bendungan, itu semua juga melibatkan seorang Muhtar Tompo. Kita akan tanya kemudian. Sahabat UKI, untuk lebih asiknya kita dengarkan ya. Bang, sekarang ini apa kesibukan Abang nih? Ya, pasca pemilu 2019 kan masuk masa COVID tuh. Ya. Jadi kita banyak berkontemplasi saja ini. Kita ini panjang umur atau enggak ini? Kalau panjang umur berarti masih diperkenankan kita untuk melanjutkan pengabdian kita. Kebetulan pilihan saya di jalur politik sebagai wadah pengabdian, nah saya akan fokus di situ. Jadi ya saat-saat ini pasca COVID, ya itu saya bermuhasabah, banyak kontemplasi, kemudian memang tidak banyak tampil di event-event yang sifatnya publik ya, tapi setelah 8 bulan terakhir ini, nah itu setelah banyak tokoh-tokoh partai di tingkat nasional meminta, bisa dikatakan meminang saya, jadi itu partai-partai besar yang sekarang lagi eksisnya, itu juga saya berkontemplasi lagi itu, saya melanjutkan lagi istikharah saya. Jadi mimpi-mimpi saya di dalam memperjuangkan ya Sulawesi Selatan, khususnya daerah pemilihan saya yang pada waktu itu lagi gesit-gesitnya, ibaratnya kita naik mobil itu lari 100 km per jam, tiba-tiba dipaksa rem mendadak. Nah itu gimana itu? Jadi masyarakat merasa kehilangan dengan tidak hadirnya saya di dalam memperjuangkan mereka secara konstitusional. Bahwa saya tetap berjuang, iya, tapi beda seseorang yang berjuang dengan ada jabatan konstitusional yang melekat, misalnya legislator,
gitu kan. Oke. Itu apa masih di Hanura atau? Oh tidak lagi. Jadi sejak 2019 saya kan konflik tuh Hanura. Ya. Jadi konflik itu memang ya antara Pak Jenderal Wiranto dengan kubu Pak Osman Sabtaodang, Pak Oso gitu. Jadi saya tidak menjadi bagian dari konflik itu. Bahwa dari 16 kursi Hanura yang kita sebagai paling bontot ya di fraksi Hanura di DPR itu, memang ada teman-teman yang secara langsung melibatkan diri dalam dua kubu itu. Yang kemudian dalam prosesnya saya diminta oleh dua tokoh besar ini, baik dari kubu Pak Wiranto yang diwakilkan kepada Pak Jenderal Daryatmo dengan Pak Suding, itu di kubu yang sebelahnya Pak Oso and the Gang. Jadi dua-duanya akhirnya meminta saya untuk memimpin verifikasi secara nasional untuk menyelamatkan Hanura itu agar tetap bisa ikut pemilu 2019 di KPU, verifikasi administrasi dan faktual. Ya. Dan hasilnya? Alhamdulillah kita mampu selesaikan dan amanah ini saya mampu jalankan. Tetapi dalam prosesnya teman-teman kami 16 kursi itu banyak teman-teman yang meninggalkan saya dalam proses itu. Ada yang ke partai macam-macam lah, itu udah tersebar kemana-mana. Sehingga pada waktu itu setelah Hanura dinyatakan lolos untuk verifikasi dan layak ikut pemilu 2019, saya pamit kepada Pak Wiranto dengan Pak Oso bahwa gimana, ibaratnya kita mau berjuang, tetapi kan aset terbesar partai adalah legislatornya itu. Tapi kalau ini emas ini tidak terjaga dengan baik dan bahkan sudah dipungut, bisa dikatakan diambil itu dengan cara partai masing-masing, yang Nasdem dengan caranya, Gerindra dengan Golkar dengan caranya, PDIP dengan caranya. Nah waktu itu saya sakit bang, waktu itu saya sakit, ya mungkin karena kelelahan juga dan ya saya harus mengambil keputusan di dalam waktu yang sangat singkat itu. Berarti ketika itu Hanura ikut kontestasi tapi tidak mencukupi parlemen threshold. Seperti itu, jadi layak untuk ikut pemilu, tetapi karena orang-orang yang diandalkan yang di DPR di fraksi Hanura 16 kursi itu udah bercerai-berai. Iya, makanya saya waktu itu last minute saya pamit, wah saya harus menentukan pilihan. Saya yang ikut berkontribusi penting dalam menyelamatkan Hanura itu pada verifikasi di KPU, tapi saya sendiri tahu bagaimana partai ini, ibaratnya kapal ini, saya tahu kualitasnya ini tidak dihantam ombak saja bakal karam, bisa bocor-bocor di mana-mana ini. Iya. Apalagi kalau ada ombak. Jadi saya memutuskan untuk harus hijrah. Jadi saya 5 partai besar pada waktu itu yang meminang, bisa dikatakan melamar saya. Iya. Ya. Tapi itu juga saya lama kontemplasi dan akhirnya saya dipanggil oleh Pak Zulkifli Hasan. Kemudian malamnya saya dipanggil lagi Pak Amin Rais. Jadi pada waktu itu kan dua-duanya ini kan figur sentral semua ini, Pak Amin sebagai pemegang Rincik PAN sebagai kemudian Pak Sulh sebagai ketua umum, ya saya pikir udahlah di sini saja ini. Kemudian latar belakang organisasi juga, walaupun saya lama di IPNU ya, dikatakan pelajar Nahdlatul Ulama, tapi kan belakangan saya menjadi aktivis di Pemuda Muhammadiyah, saya diperluas di Tapak Suci sampai jadi pendekar itu. Saya pikir wah ada hubungan historis yang bisa menggaransi saya. Gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk hijrah juga, the last minute gitu bang. Saya pindah ke PAN. Nah tadi Bang MT ini menyebut 5 partai nih, kemudian pilihan jatuh ke PAN. Sebut aja bang, apa yang 4 lainnya itu? Ada Nasdem, ya. Jadi ada Gerindra. Gerindra apa lagi kan pada waktu itu yang gerakan ganti presiden itu kan, gitu. Dan itu banyak sekali sahabat-sahabat saya di sana. Tapi jadi saya menganggap pada waktu itu ini saya punya cita-cita, partai punya visi, saya juga punya visi. Saya ingin berpartai untuk melanjutkan visi saya dalam bentuk misi yang harus diperjuangkan itu. Jadi saya pada waktu itu kebetulan PAN yang saya anggap paling tepat. Jadi bukan hanya secara nasional saja yang memungkinkan itu, eksis tidak secara nasional, iya. Kemudian di lokal gimana persaingannya? Waktu itu saya nggak jadikan Nasdem itu kan, sudah hampir tuh fix tuh. Iya. Tapi ya mohon maaf. Tidak mungkin saya mengulangi pertarungan saya dengan klan Limpo ya. Karena Pak Sahrul pada waktu itu saya hargai beliau sebagai mantan gubernur yang baru saja menjabat, baru beberapa bulan, kemudian diisukan sangat besar pada waktu itu untuk menjadi caleg di Dapil Sulsel 1. Enggak mungkin, maksud satu irisan dalam satu partai. Sementara Dapil Sulsel 1 itu cuma 8 kursi bang. Jadi satu
partai satu kursi, itu pun yang lain ada yang nggak dapat kan, karena ada berapa partai 11. Iya, terbatas kursinya. Jadi itu juga yang berebut rame. Saya harus di waktu yang terbatas itu di tengah tekanan-tekanan secara psikologis tentang Hanura, tempat berjuang saya, ibaratnya kita ini dipaksa berhadapan dengan banyak persoalan, dengan berbagai jurus-jurus pengabdian kepada masyarakat, tapi tempat berpijak kita tuh gempa, Bang. Gempa bumi, jadi gimana? Nggak ada jurus yang bisa maksimal. Gitu. Baik. Sahabat UKI, pembicaraan tentang Freeport, terutama ketika penambahan saham, kalau kita buka CV Abang MT ini, namanya pasti akan muncul. Atau bahkan ketika kita searching divestasi menjadi 51% ini, nama Abang MT ini pasti muncul. Nah, itu salah satu kiprah Bang MT ini ketika masih berada di Senayan. Bang, boleh diceritakan gimana ya highlight dari story divestasi pemerintah Republik Indonesia yang tadinya hanya berapa ya, 10% ya, kemudian menjadi 51. Nah, waktu itu kan rame tuh sampai nama Bang MT ini kan mencuat, bahkan sampai di New York Times itu. Nah, berhadapan-hadapan dengan pembesar dari Amerika tuh. Bisa highlightnya Bang MT? Ya ketika itu Bang, saya kebetulan di Komisi 7 memang mempelajari berbagai data-data penting yang menjadi histori lahirnya sebuah kebijakan penting dalam negara kita, Indonesia ini. Saya beberapa kali kunjungan ke Papua, terus saya mendapatkan banyak data-data dari rekan-rekan LSM juga di Papua. Loh, ini Indonesia ini dengan berbagai persoalannya, masalah kemiskinan, masalah korupsi dan lain-lain, endingnya apa sih? Apa kita tidak punya sumber daya? Nah, ternyata itu mengkristal kajian saya itu di Freeport. Nah, Freeport itu bayangkan penyakit bosong lapar di sana, tingkat kemiskinan, padahal di sana lah sumber itu, emas itu. Nah, Freeport sejak tahun 67 hadir di Indonesia dan melakukan ekspansi besar-besaran dalam bentuk produksi secara maksimal itu, kan selalu mengatakan bahwa telah banyak membantu Indonesia. Saya akhirnya tertarik untuk mengkaji itu, historinya apa sih, data-datanya mana gitu. Dan ternyata saya anggap ini kita diperalat, bangsa kita cuma diambil, dijarah sumber daya alamnya, dieksploitasi. Kemudian saya pelajari mana pajaknya berapa sih setiap tahun. Itulah sebenarnya dari data-data itu yang ikut serta di dalam memberikan pernyataan seorang Pak Jonan sebagai Menteri SDM pada waktu itu, dibilang saya pikir ini sapi. Ternyata cuma kambing, katanya. Bahkan itu bea cukai rokok itu jauh lebih banyak dibanding itu pendapatan kita di Freeport itu. Bahkan lebih besar kontribusi tenaga kerja Indonesia yang dijual ke luar negeri, maksudnya yang ke luar negeri ya, yang menghasilkan devisa itu jauh lebih banyak dibanding ini. Padahal emas loh, dan kandungannya banyak tuh. Iya kan, bukan cuma emas, kan ada 7 turunannya itu kan. Nah, saya ini mempelajari itu. Wah, ini. Nah, ditambah lagi dengan tentang Undang-Undang Minerba tahun nomor 4 tahun 2009 itu. Undang-undang ini mewajibkan seluruh perusahaan pertambangan untuk melakukan pengolahan, ya, setengah. Jadi diwajibkan untuk membangun smelter. Nah, pada waktu itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, bahkan pengusaha-pengusaha pribumi itu nggak kuat untuk membangun smelter. Nah, waktu itu kenapa yang lain itu diperlakukan begitu ketat dengan mengacu Undang-Undang Minerba tahun 2009 itu tentang kewajiban membangun smelter bagi perusahaan-perusahaan pengolah di bidang pertambangan, kok Freeport diperlakukan istimewa? Freeport mengambil barang mentah dibawa keluar. Ya kan, bahkan itu dengan cara khusus tuh ngambil. Jadi ngambilnya kayak mengambil tambang galian golongan C saja. Kayak Bang, gitu. Itu yang diambil pajaknya, tidak diurai. Itulah yang saya keberatan tuh. Kenapa? Sangat spesialis sekali nih Freeport. Ada apa? Kalau yang lain nih patuh terhadap Undang-Undang Minerba, dia juga harus patuh dong. Nah, pada waktu itu kita hearing, dipanggil. Nah,
Pak Cepi Hakim sebagai Dirut PT Freeport pada waktu itu mengatakan bahwa kami sudah melakukan pembangunan. Prosesnya sudah dilakukan. Di mana? Di Papua. Kita kunjungan ke Papua. Nggak ada. Kita hearing lagi, katanya sudah. Kita pindah ke Gersik waktu itu. Kita ke Gersik nggak ada. Bahkan belum ada. Yang smelter itu yang nggak ada. Yang dikatakan lebih 20% progresnya, malah itu 0,1-0,2% juga belum ada itu. Nah itulah ketika kita hearing, saya konfrontasi. Saya bilang, Bapak ini dari rapat 1, rapat 2, rapat 3 itu memberikan pernyataan yang tidak konsisten. Jadi kalau Bapak memberikan pernyataan di sini yang tidak benar, Bapak membohongi kami. Membohongi DPR sama dengan membohongi rakyat ini, karena kami wakil rakyat. Sehingga itulah akhirnya saya meminta dalam rapat itu, tidak ada pengecualian, semuanya harus tunduk pada aturan. Kalau Freeport tidak mau mengikuti Undang-Undang Minerba tahun 2009 itu, karena mereka sangat egois, menekankan bahwa mereka punya punya cara tersendiri berdasarkan kontrak karya di masa lalu, tidak bisa juga dong, karena ada undang-undang sekarang yang mengatur itu, gitu. Jadi itulah akhirnya mendorong peningkatan saham pemerintah. Jadi ada beberapa tuntutan kita pada waktu itu. Ya, jadi untuk Freeport ini kalau masih mau eksis, pertama ikut dulu pada regulasinya. Dalam rangka penguatan terhadap pendapatan negara itu. Jadi sebenarnya sejarah dari lahirnya Divestasi 51% itu mengawali dari situ, Bang. Prosesnya itu. Kemudian terjadi ribut lah pada waktu itu, karena ini menjadi ributnya yang kebetulan ditangkap oleh media menjadi isu nasional bahkan internasional. Kemudian saya itu bisa dilihat loh di New York Times itu kan, saya beberapa kali tadi wawancarai dan diperhadapkan dengan CEO PT Freeport Anderson itu kan. CEO-nya bukan lagi Dirut PT Freeport di Indonesia. Tapi pusatnya di Amerika. Gitu. Jadi saya tegas mengatakan bahwa kalau Freeport tidak mau tunduk pada regulasi Indonesia, maka usir saja dari bumi Papua. Serahkan pengelolaan tambang emas yang di Papua itu kepada negara, putra daerah, putra bangsa. Iya, di mana di dalamnya prioritaskan untuk anak-anak putra-putri terbaik Papua untuk SDM-nya kan, tetapi atas nama bangsa. Atas nama bangsa. Itu yang saya inginkan. Jadi sebenarnya kenapa teman-teman solid 51 orang di DPR RI itu di Komisi 7 itu dari berbagai fraksi, dari berbagai partai itu mendukung saya, karena apa yang saya lakukan itu senada dengan visi nawacita kita. Gitu. Terus kalau Blok Karaeng yang juga pernah mengemuka ya di selatan Pulau Sulawesi, itu historinya seperti apa, Bang? Itu 2016 saya kunjungan kerja ke Jeneponto, disambut oleh Bupati. Bupati mengatakan bahwa yang pernah saya singgung-singgung ketika masih DPRD provinsi itu, ya sekaranglah saatnya kalau mau diperjuangkan. Saya bilang saya minta data-data awal, tapi ternyata kita tidak punya data sama sekali. Jadi saya hanya mengatakan, mohon doakan setelah saya ke Jakarta ini, saya akan memulai perjuangan saya untuk menggali apa yang terkandung di daerah kita ini. Dan pada waktu itu saya kan sangat tersinggung sekali, kok Jeneponto ini dari 24 kabupaten kota dinyatakan paling miskin di Sulsel. Nah, saya mengawali itu dengan saya membacakan pandangan praksi secara utuh di ruang rapat paripurna DPR RI. Saya membunyikan tentang Jeneponto itu, ya Sulsel lah pada umumnya, tetapi secara khusus itu Jeneponto, karena lagi tren viral pada waktu itu. Paling miskin, dan miskinnya nggak main-main, itu miskinnya miskin yang akhirnya miskin keturunan. Pokoknya kasihan. Nah, saya keberatan. Di dalam pandangan praksi saya itu, saya keberatan dengan data itu. Dan kalau perlu, Bapak Presiden Jokowi, tolong berkunjung ke Jeneponto. Lihat itu. Dan saya sebagai putra daerah yang sekarang dipercayakan mengabdi di DPR RI ini, saya ingin menunjukkan bahwa banyak sekali potensi yang ada di Jeneponto itu, tetapi tidak ada perhatian berkelanjutan baik dari pemerintah sendiri di tingkat lokal maupun di nasional. Dan ini harus nasional yang memperhatikan. Ya kenapa saya berani mengatakan ini? Saya Bang, ketika di DPRD provinsi itu satu periode, saya memang beberapa kali membuat program kajian dengan Balitbangda. Itu diam-diam saya lakukan itu. Apa yang ada di Jeneponto itu? Apa yang ada di Takalar?
Apakah ada di Goa? Itu saya ada data saya. Itu yang saya lanjutkan. Jadi memang saya mewakili rakyat berjuang secara konstitusional di DPR RI itu memang ada visi. Ada visi karena ada konsep yang saya bawa. Jadi yang blok Karaeng itu... Nah itu pertama, saya bunyikan itu bahwa salah satunya ini ada potensi seperti ini, tetapi kan masih dianggap biasa-biasa aja, itu belum terlalu menjadi isu yang penting kan. Tapi saya sudah mulai membunyikan, tapi di tempat yang sangat istimewa karena di ruang rapat paripurna. Nah itulah pertama kali Jeneponto itu digaungkan. Jeneponto itu. Nah saya kunjungan kerja. Jadi pimpinan DPR RI meminta saya sebagai representasi dari fraksi dan juga dari Komisi 7 ikut serta kunjungan muhibah ke Norwegia. Saya berkunjung ke State Oil. State Oil ini salah satu perusahaan besar dunia di dalam eksplorasi migas di laut dalam. Nah, saya sampaikan itu. State Oil kaget. Dia meminta waktu itu 10 menit paling lama. Data dari mana Abang peroleh untuk saya mengambil waktu itu di Lemigas, kemudian di teman-teman di ESDM itu, dan data-data yang sudah lama terkubur. Itu data-data tahun 80-an itu saya ambil. Tetapi itu saya membunyikannya itu di State Oil di Norwegia. Wah, Norwegia ini minta waktu kurang lebih 10 menit. Dan betul, bahkan State Oil Norwegia lebih utuh datanya dibanding kita di Indonesia. Wah, ternyata banyak juga ini perilaku-perilaku peneliti-peneliti kita di Indonesia ini menjual data ke mereka. Nah, saya pulang, saya tindak lanjuti. Saya berkirim surat ke Menteri SDM, kemudian 2 kali dirapatkan secara khusus di Komisi 7 membahas soal ini. Bayangkan sesuatu yang tidak pernah dibunyikan, kita menjadikan itu sebagai isu yang penting. Tidak ada di dalam 20 tahun terakhir itu negara kita ini, tidak ada yang mengatakan bahwa ada sikap blok-blok Kementerian SDM waktu itu gimana? Dia hanya mengatakan bahwa izinkan kami untuk mengumpulkan dulu data, Pak. Tapi kami sertai, jadi melibatkan LIPI, BPPT, pada Pekajian Teknologi, kemudian dari SDM sendiri, Pertamina, juga teman-teman yang ada di lembaga-lembaga di Lemigas itu. Saya minta datanya itu, termasuk di El Nusa di Pertamina itu. Jadi memang data-data itu berserakan di mana-mana itu. Nah, alhamdulillah karena ini, memang sih ini pentingnya memang. Kalau itu dibunyikan, ada langkah-langkah politik yang kita lakukan itu. Maka itu mudah. Makanya ini salah satu spirit perjuangan saya ini adalah memperjuangkan itu potensi-potensi daerah itu secara politik. Karena apapun itu keputusannya secara politik. Jadi saya akhirnya ya sebagaimana blok bendungan itu ya, waktu di Sulsel itu kan, bagaimana saya bisa memviralkan itu. Itu. Sama dengan ini. Blok ini. Jadi alhamdulillah itu dikaji, kemudian Menteri SDM dalam beberapa kesempatan kita hearing di Komisi 7 itu akhirnya memerintahkan itu dirjen terkait yang migas untuk melakukan studi lanjutan. Nah, melakukan studi sudah. Tetapi pada waktu itu sekali lagi karena ya ada pihak-pihak tertentu, elit-elit tertentu yang tidak menginginkan itu adanya blok-blok baru sebelum itu saya anggap itu ya cantolan-cantolan parpol-parpol besar kan. Ini enggak mau karena kapan dilakukan itu berpengaruh uratnya ke tempat-tempat yang lain. Padahal itu juga sumber. Nah, bilang nggak bisa. Dia mengatakan bahwa ini ada Pak, tapi high rise. Itu besar sekali itu resikonya. Kan di laut dalam. Masa sih? Itu saya tidak percaya Pak. Akhirnya terus continue ini, saya bersuara. Kemudian akhirnya menjadi besar isunya, wah ini penting ini. Jadi akhirnya Pak Jonan sebagai Menteri SDM membuat tim kecil, Pak. Dipimpin oleh Pak Archandra Tahar sebagai Wamen SDM. Tetapi secara khusus Pak Archandra Tahar ini punya kemampuan spesifikasi di bidang itu. Beliau memimpin ini. Ini melibatkan banyak ini pihak nih. Alhamdulillah dalam waktu yang kurang lebih 3 bulan itu, Pertamina ikut terlibat di situ. El Nusa terlibat. Teman-teman di Lemigas yang terdiri dari profesor doktor itu dari berbagai kampus itu ikut serta meneliti itu. Dan jelas di situ ada potensi. Nah, itulah yang kemudian Pak Jonan berkunjung ke Jeneponto dan ditindaklanjuti dengan kunjungan Pak Archandra Tahar ke sana bersama dengan tim. Pak Bupati sudah dipanggil presentase di kementerian, kemudian ditindaklanjuti di provinsi, di Dinas SDM provinsi, tapi tim menteri yang datang ke sana. Kemudian yang paling penting itu terakhir Pak Archandra Tahar dengan
para peneliti jelas mengatakan bahwa potensinya itu di atas 1 miliar barel. Jadi potensi kita itu yang tadinya blok Mahakam, blok Masela, yang lain-lain, kita tidak pernah dibahas dalam 20 tahun terakhir. Tidak ada yang namanya blok Karaing itu atau blok-blok di Sulsel itu, nggak ada. Kita bahas-bahas seperti itu. Nah itu dengan perjuangan politik yang terus continue, melibatkan banyak jaringan dengan lobby-lobby yang bagus, kemudian diterima sebagai sebuah isu penting sehingga semua instrumen bangsa ini mengerahkan perhatiannya karena kebijakannya ada, Bang. Oh menteri, oh ini penting ini, coba diserusin. Ternyata benar, kata peneliti. Tadinya kita cuma lihat hutan belantara. Ternyata setelah kita masuk, di dalam hutan ini jelas binatang apa yang ada. Potensinya. Bahkan sampai jenis kelaminnya, Bang, sudah jelas kelihatan. Itu jelas itu. Nah sekarang, bagaimana perjuangan kita? Orang bilang perjuangan MT itu sampai tidak ada dalam 20 tahun terakhir, tidak ada dalam 20 besar itu potensi-potensi blok-blok migas itu. Kok bisa masuk 5 besar untuk persiapan lelang nasional di Kementerian SDM secara resmi? Masuk akhirnya. Pada waktu itu Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa harus dilakukan penghematan karena situasi keuangan negara tidak maksimal, sehingga itu diperuncing jadi tiga besar waktu itu. Masuk. Freeport masuk 3 besar, Blok Karaing masuk 3 besar. Itulah akhirnya sampai Pak Chandra berkunjung ke sana. Berarti sampai sekarang Blok Karaing waktu itu ditunjuk secara langsung perusahaan yang ada afiliasi ke Jerman di PT Equik Energi Sengkang itu yang juga mengelola gas Sengkang untuk ikut serta dilibatkan sebagai figur utama untuk melanjutkan ini studi dalam rangka persiapan eksplorasi. Berarti sampai hari ini apa ya? Belum aktif eksplorasi ya, tapi proses menuju ke sana. Harusnya karena kan yang susah ibaratnya penganggaran, yang susah itu kan membuat nomenklatur, Bang. Nah kita alhamdulillah sejak saya di DPR RI itu jelas sudah nyata itu. Bahkan terakhir itu kan ada pihak yang berjuang bagaimana itu menjadi blok Sulsel, jangan blok Karaing. Tapi karena saya anggap ini identitas, sama dengan kalau blok Mahakam tidak dikatakan di Kalimantan, blok Kalimantan, kok blok Masela nggak ada di provinsi itu, bukan provinsi yang disebutkan. Saya pengen blok Karaing supaya orang, apa sih itu Karaing? Bukan berarti kita mengidentifikasi ada Karaing, ada ini biasa, udah seperti itu maksud saya, tapi ada ikon gitu. Oh, jadi Pontok Karaing kayak gitu. Maksudnya itu martabat kita di mata nasional ini harus karena itu cara saya kan kenapa kita paling rendah, kita paling miskin. Sehingga harus saya membuat dentuman keras supaya kita memperhitungkan gitu. Dan alhamdulillah menjadi isu nasional, bukan sekedar isu. Langkah-langkah itu nyata adanya secara administratif, tertutur sistematis dan ada di dalam lembaran-lembaran negara bahwa ini memang potensi itu ada. Nah sekarang di dalam proses 2018 terjadi guncangan politik di Hanwar tadi itu yang memaksa saya untuk hijrah, kemudian berhenti pengabdian saya di DPR RI. Itu. Baik. Tapi tinggal dilanjutkan saja itu. Itu tergantung keseriusan pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan pusat. Pusat itu mesti ada wakilnya. Berarti ini dinantikan yang bisa melanjutkan, mengawal ini sampai kemudian eksplorasi itu bisa berjalan ya. Baik, sahabat UKI, Bang MT ini pernah menjadi anggota Dewan. Selain di Senayan pada 2009 dan 2014, sampai 2014, sebelumnya di Sulawesi Selatan. Ketika masih sebagai legislator, pernah berselisih paham atau bahkan ada konflik dengan Gubernur Sulsel saat itu. Ya, coba kita dengarkan seperti apa bendungan di Jeneponto itu sebelum diresmikan oleh Jokowi, sebenarnya seperti apa sehingga berselisih paham ini antara Abang MT dan Gubernur Sulsel ketika itu. Bisa diceritakan? Ini memantik memori memantik memori. Sebab ini perjuangan bagi rakyat, ya, perjuangan bagi masyarakat di selatan Sulawesi Selatan. Nah, gimana story-nya Bang ketika itu? Jadi Pak Sahrul ini seorang manusia yang punya visi. Dia layak dikatakan sebagai leader. Iya. Dan visi itu saya anggap perlu dikawal. Saya sebagai aktivis jalanan
yang masih aktif baik di organisasi daerah, di Organda HPMT itu, kemudian sampai berjuang masuk ke DPRD provinsi, itu sebenarnya melanjutkan pengawalan perjuangan saya dari parlemen jalanan ke parlemen secara konstitusional. Saya mengawal itu. Ketika itu Pak Sahrul menjadi gubernur Sulsel periode pertama, berhasil memenangkan pemilihan melawan Pak Minsam pada waktu itu kan. Kita semua kan ikut berkontribusi. Orang tahu, saya ini brigade ini. Barisan institusi garda masa depan, bentukan Pak Sahrul, Pak Iksan. Ada bagian dari 01, tim 02. ya? Iya, penting tuh. Nah, kenapa saya mengawal ini? Karena kita di selatan-selatan, di Sulawesi Selatan itu, ya terutama Goa, Jeneponto, mobil khusus ya. Karena ini prinsip, mesti harus kita kawal Pak Sahrul. Karena hanya Pak Sahrul yang menyatakan secara lugas, memperjuangkan hadirnya bendungan. Dan memang ini adalah langkah lanjutan ketika beliau masih bupati di Goa. Ya, ada MOU di masa lalu antara Bupati Goa dengan Bupati Jeneponto yang masing-masing disaksikan oleh ketua DPRD masing-masing. Nah, pembangunannya jelas. Namanya bendungan Kelar Kareloe. Lokus pembangunannya di Jeneponto. Gitu. Memang itu batasan langsung antara Goa dengan Jeneponto. Kelaranya di Jeneponto, Kareloe-nya di Goa. Itu ada lembah di situ. Yeah. Tetapi oleh JICA dalam hasil itu tinggal pelaksanaan itu. JICA mengatakan di sini dilaksanakan, dan itu dikuatkan oleh MU dua daerah. Itu yang kita kawal. Nah, Pak Sahrul itu kan mengkampanyekan itu secara vulgar. Ya, waktu Pilgub ini ya. Pilgub. Itu yang kita kawal. Nah, ketika saya di DPRD provinsi itu, ya Pak Sahrul ini kan ya banyaklah agenda-agenda ya. Apalagi ini berhadapan misalnya di DPRD dari berbagai fraksi juga kan. Belum lagi yang lain-lainnya itu. Sehingga beliau banyak disibukkan pada hal-hal yang memang penting juga, tetapi ini yang paling urgent ini mana ini? Okay. Harus ada yang terlihat ini. Nah, itu kewajiban saya itu sebagai bentuk rasa cinta kasih sayang saya kepada Pak Sahrul. Saya harus selalu mengingatkan itu. Dalam konteks inilah banyak orang yang salah mengerti. Seolah-olah sikap yang baik itu ketika antara DPRD provinsi, wakil rakyat DPRD provinsi dan gubernurnya itu harus selalu memuji kinerjanya. Yeah. Saya juga memuji, tapi kalau misalnya ada yang berlebihan itu dalam hati saya, oh, yang lain kan sudah memuji. Yeah. Tapi yang kurang-kurangnya saya harus sampaikan. Yang lain kan enggak. Itu mengatakan terus itu baik, terus manis terus. Ini ke saya yang Pak Sahrul bisa-bisa diabetes nih kan. Yeah. Berani pahitnya ya. Iya, saya sampaikan ini. Itu salah satu cara saya memanifestasikan rasa cinta saya kepada Pak Sahrul. Yeah. Jangan diabetes. Jangan diabetes. Kalau orang semua mengatakan baik semua, udah bahaya nanti masuk jurang Pak Sahrul. Nah, itu kami kawal. Saya membuat tulisan, bisa kita lihat di Pajar, di Tribun, sering saya membuat opini itu. Selain perjuangan-perjuangan secara politik juga di ini kan di DPRD provinsi. Saya terus mengingatkan itu. Misalnya, apalah artinya penghargaan yang banyak itu kalau di sana belum terbangun bendungan. Itu kan langsung berhadapan-hadapan kayak gitu. Jadi, kan janji yang ditagih. Iya, itu. Makanya tulisan saya di Fajar itu menagih janji komandan. Ada tuh. Oh. Jadi kalau misalnya memperingati hari jadi Sulsel kesekian, orang semua hiruk pikuk dengan semua dinamika itu kan, saya langsung mengingatkan lagi. Ya oke. Janji memana komandan. Kayak gitu-gitu. Iya. Nah, itu memantik Pak Sahrul. Kenapa? Karena beliau ini disibukkan ya agenda formil. Enggak salah juga. Iya. Tetapi kan saya minta itu secara priority. Iya. Karena memang ini menjadi bukti kampanye, kemudian ada dalam visinya Pak Sahrul. Harus diingatkan. Gitu. Nah, mulai ada masalah ketika dari pemerintah Goa itu meminta agar pembangunannya di Goa bergeser dari MOU itu yang tadinya di Jeneponto dibawa ke Goa. Ya, disitulah akhirnya JICA itu kan mulai menarik diri. Oke. Bagaimana nih yang tinggal? Berarti ini harus kita berpikir rupiah murni ini. Harus kita mengubah cara sumber anggaran. Iya. Nah, itu akhirnya lama itu kita terus mencari jalan keluar, yang akhirnya dengan keadaan itu saya dipaksa untuk mengalah untuk kemaslahatan. Mengalah, ya membiarkan lokasinya bergeser. Iya. Padahal keinginan saya itu harus di sana, di Jeneponto. Karelo itu. Iya, karena Kelara itu. Objeknya Jeneponto daerah kering. Iya. Karena keringnya menjadi miskin.
Jangankan 1 kali panen, itu juga gagal sering kali tuh 1 kali panennya. Kita mau targetkan 2 kali sampai 3 kali panen. Ya. Masa sih harus dibangun di goa padahal objeknya itu untuk fungsinya itu kan Jeneponto. Iya. Gitu kan. Nah, tapi itu dinamika yang akhirnya udah deh. Kalau kayak gitu daripada nggak jalan sama sekali udah. Yang penting Jeneponto mendapatkan manfaat airnya. Iya. Nggak apa-apa. Jadi memang visi saya itu adalah program. Bagaimana diprogramkan, dibangun di sana. Bukan visi proyek kan. Kalau proyek itu berarti ada daerah tertentu yang memaksakan untuk dibangun karena secara administratif dia yang harus bertanggung jawab kan. Saya nggak masuk ke sana. Itu Bang. Jadi akhirnya disepakati lah untuk dibangun di bendungan itu di Goa. Udah kita ke Legowo. Saya sebagai representasi wakil rakyat di selatan-selatan itu mengatakan, apalagi dapil saya kan masih Goa Takal Jeneponto, belum dipisah. Itu. Saya udahlah, nggak usah ribut-ribut. Jeneponto teman-teman nggak usah, keluarga nggak usah ribut-ribut. Nggak apa-apa dibangun di Goa. Yang penting manfaatnya ada. Tapi apa? Tetap alirannya yang penting fungsi airnya itu di Jeneponto. Nah, mulai ada masalah. Saya berakhir itu jabatan saya tuh tanggal 23 September 2014. Kemudian nggak disinggung-singgung lagi tuh. Padahal waktu di DPRD provinsi itu demi eksistensi perjuangan itu, saya 2 kali melakukan ekspos media. Mengundang itu teman-teman media. Kita charter bus. Naik semua teman-teman media itu. Naik. Fajar Tribun, Berita Kota, Sindos. Jadi ekspos media kita gelar. Kemudian TPRI dan lain-lain. Jadi itu masuk berita nasional waktu itu Bang. Tujuan saya ini harus ramai. Supaya menjadi perhatian. Kan gitu, kita harus keroyok ini. Berarti Abang ini kan pernah bagian dari Pak Sahrul ketika Pilgub pertama kan. Kemudian menjadi anggota Dewan. Kedua juga, Pilgub kedua juga. Berarti kan hubungan harusnya kan tetap hangat kan, tetap akrab gitu kan. Nah, pasca memberikan reminder buat Pak Sahrul, hubungannya seperti apa sekarang? Nah, jadi waktu itu kan ada stagnan tuh dari 2014 ke 2015. Stagnan, nggak ada lagi isu itu. Pak Sahrul tetap eksis gubernur. Kemudian waktu itu saya di Menpan kan sebagai staf khusus Bang Yudi Krisnandi. Menpan. Setelah itu saya masuk ke DPR RI itu. Tahun 2016, saya pulang reses. Diajak oleh teman-teman sahabat-sahabat wartawan-wartawan yang masih mereka semua itu yang membersamai perjuangan saya 5 tahun di DPRD Sulsel. Markasnya ya di media center DPRD Sulsel. Itu ada Kapaha, ada Nasr dan lain-lain itu di Fajar, di Tribun. Diundang saya. Ternyata itu kumpul banyak wartawan Bang waktu itu. Bendungan itu belum selesai ya? Belum. Nah ini masa jabatan Pak Sahrul waktu itu kurang dari setahun lagi itu. Pertanyaan wartawan pada waktu itu, MT, gimana itu sikapnya soal bendungan? Kan dulu kan MT yang paling getol di DPRD provinsi memperjuangkan itu. Wah saya bilang, ini ternyata kan ekspektasi kita kan selesai nih sebelum Pak Sahrul berakhir masa jabatannya. Harus jadi bendungan ini. Masa 2 periode tidak jadi kan? Sehingga saya membuat pernyataan begini. Wah, ini harus dikebut. Kalau tidak, wah, itu tinggal nama, itu tinggal janji doang itu saya bilang. Bahaya. Ini kalau tidak diselesaikan dari sekarang kita memulainya itu kita push. Wah, saya sudah di DPR, apa yang mesti saya lakukan? Saya tidak di Komisi 5 memang. Tetapi kan saya punya jaringan ke teman-teman di Komisi 5. Udah. 2 hari kemudian viral. Kemudian isunya bergeser ke Mokhtar Tompo. Kalau tidak dibangun bendungan, maka rakyat Sulawesi Selatan khusus Jeneponto bukan lagi kecewa tapi marah. Iya memang saya pernah mengatakan itu. Untuk memantik perhatian Pak Sahrul, ini sudah hampir last minute ini masa jabatan kita ini di Gubernur Sulsel. Bagaimana ini Pak Gubernur Pak Sahrul harus diingatkan ini. Kan beliau pasti konsen juga karena itu visinya juga beliau. Kita harus ingatkan. Nah, mulai banyak pihak-pihak yang sensitif. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Entahkah itu mungkin dari lawan-lawan politiknya juga mengkompori. Seolah-olah Mokhtar Tompo membuat kegaduhan.
membuat itu konstelasi politik langsung kencang sekali, dan membuat itu organ-organ yang ingin melawan Pak Sahrul itu tumbuh subur dengan isu saya. Seolah-olah menyerang. Seolah-olah menyerang Pak Sahrul. Memang ada pernyataan saya bahwa ini kalau tidak dibangun, ini salah satu kalau bendungan Kiler Kareloe ya ataukah bendungan Kareloe tidak jadi dibangun, tidak selesai, maka itu salah satu bukti kegagalan gubernur. Oh, saya pernah mengatakan memang itu. Iya, keras juga ya. Keras. Kata gagal ini ya. Iya. Tapi tapi ini orang tidak, kan banyak ini orang Bang kurang membaca. Iya. Dia mengatakan soal itu kegagalan Pak Sahrul. Enggak. Tantangan ini. Tapi ini bukti salah satu bukti kegagalan gubernur. Gubernur itu sistem. Iya. DPRD-nya juga ikut dong, semuanya kan itu bagian dari pemerintah. Banyak orang mengidentikan personel kayak seperti itu, kalau Pak Sahrul saja yang gagal. Enggak, salah besar itu. Nah, tapi kan saya ini Bang, walaupun saya usia muda, tetapi pergaulan saya ke tingkat nasional, elit itu kan saya ngerti, apalagi saya orang psikologi, ngerti saya bagaimana menggaungkan psikologi publik, psikologi massa ini. Bagaimana memancing suasana ini yang tadinya dingin menjadi panas. Saya berhasil di situ. Akhirnya Pak Sahrul yang tadinya mungkin itu ingin menuntaskan berbagai agenda-agenda yang sesungguhnya tidak terlalu penting di masa jabatan itu kan. Dialihkan perhatiannya. Oh iya ya, ternyata dulu memang saya menganggap ini penting, ini urgent ini. Ada yang tertinggal. Jadi harusnya ini Pak Sahrul harus berterima kasih ke saya Bang. Iya. Buktinya Pak Jokowi sudah resmikan sekarang kan. Itu tidak sekedar diresmikan kayak begitu. Ada historinya panjang. Dan yang mengawal itu Bang MT. Ya itu, biarkan itu. Jadi alhamdulillah ketika itu, wah banyak yang marah, organnya marah. Fajar diteror dengan massa, Tribun diteror dengan massa. Tengah malam. Bang MT juga? Saya juga banyak. Rumah saya dikepung ratusan massa. Waduh. Ada mengatasnamakan FKPPI dan lain-lain. Walaupun FKPPI juga tersinggung karena kok dikut-ikutkan itu kan pada waktu itu. Iya. Menteri Tompo, kalau tidak menyinari pernyataannya, saya akan cari sampai ke lubang tikus. Yang ngomong ini adalah teman-teman di FKPPI. Tapi kan mereka salah. Artinya salah dalam memahami gerakan saya. Ya. Itu justru rasa cinta saya kepada Pak Sahrul. Iya. Sekarang udah terbukti kan. Nah akhirnya pada waktu saya bilang, saya didesak teman-teman di media itu. Dinda minta maaf saja, apa susahnya? Saya bilang, tidak, saya tidak pernah minta maaf. Saya nggak salah. Iya. Apa yang saya? Rakyat biasa saja bisa mengatakan begitu, apalagi saya wakil rakyat. Saya bilang, ya bukan saya sombong Bang, tapi saya secara konstitusional berjuang dengan menggunakan itu psikologi massa yang saya yakini bisa untuk memantik hadirnya perhatian secara maksimal dari seorang Pak Sahrul. Dan itu akhirnya terwujud Bang. Nah akhirnya jadilah pada waktu itu jalan, alhamdulillah jalan. Pokoknya Pak Sahrul pokoknya kasih panas harus dilakukan, karena kalau tidak seolah-olah dia gagal kan kayak gitu. Ya udah cambuk ya. Cambuk gitu. Alhamdulillah jalan Bang. Nah masalah kemudian ada ini etapa kedua. Saya rapat nih di Komisi 7. Tiba-tiba ada pihak yang memaksakan datang tuh. 7 orang dari perwakilan dataran tinggi Goa memaksakan masuk ke DPR, ribut dengan pengamanan Pamdal itu di DPR. Ternyata mereka sudah 2 hari di Jakarta, hari pertama mereka nginap di Istiqlal. Karena dipaksakannya cepat dikebut progres pembangunan bendungan ini, harus peletak batu pertama cepat. Padahal tanah masyarakat belum dibebaskan. Belum tuntas. Nah itu masyarakat, jadi ada itu kedua perjuangannya ini. Iya. Jadi masyarakat ini lebih 100 kakak kalau nggak salah itu mereka bertahan, tidak mau. Jadi tidak usah lagi ganti-ganti rugi yang di rupiah berapa. Mereka inginkan ini jagungnya mau panen, biarkan dulu dia panen. Setelah panen baru. Iya. Ataukah rumahnya mau digusur, jangan digusur, pindahkan saja rumah saya di tanaman yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang penting seluas berdiri rumah saya dipindahkan. Iya. Jangan pakai tenda di situ, kasihan. Masyarakat dari ratusan tahun yang lalu sudah di situ kok. Bagi saya kehadiran pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Masa baru mau diprogramkan sudah dikorbankan masyarakat? Saya tidak masuk akal itu Bang. Saya cek, ternyata kan pembebasan lahannya sudah turun. Saya menginisiasi tuh waktu itu. Jadi saya bilang, siapa yang datang itu? Itu perwakilan 7 orang katanya itu. Konsi-konsi masyarakat dataran tinggi itu datang, katanya
Karena kan mereka sudah demo di DPRD Goa, tidak berhasil. DPRD provinsi mereka sudah dudukin, tidak berhasil. Ada yang mengatakan kalau mau dilanjutkan Nanomo itu aspirasimu, ada tuh Muhtar Tompo itu ke sana. Temui. Bayangkan Bang, 70 tahun, 72 tahun, Aji ini dalam hidupnya tidak pernah naik pesawat. Naik pesawat nekat dengan konsekuensi itu, kasih uang jagung, uang hasil tani itu dikumpul-kumpul saweran mereka. Ketemu saya. Ya Allah Rabbul Alamin. Saya tidak kenal mereka semua ini. Dia juga tidak pernah pilih saya waktu saya DPRD provinsi, Bang. Saya ke DPR RI juga dia tidak pilih saya. Datang memaksakan untuk mau ketemu saya. Saya bilang naik aja. Baik. Jadi kesimpulannya berhasil ya? Alhamdulillah, itu kan berhasil. Itu kan dinamika yang saya alami. Bahwa saya diteror semua sekeluarga, segala macam sampai terjadi insiden-insiden macam-macam di kuburan dan lain-lain. Itu kan itulah saya warna-warni perjuangan itu. Itu juga menjadikan saya dengan usia muda memiliki pengalaman yang lebih unik dibanding yang lain-lain, bahkan orang yang lebih senior daripada saya sekalipun. Baik. Sahabat Uki, masih ada pertanyaan yang harus saya sampaikan dan kita ingin ada jawaban lugas nih dari Abang MT. Tadi kan Hanura, kemudian sekarang di PAN. Sejujurnya apa harapan Abang ini sehingga kemudian pindah partai? Apakah masih dalam rangka menuju Senayan atau ada cita-cita lain? Jadi memang bahwa sejak saya di DPRD provinsi itu permintaan masyarakat ya untuk saya menjadi bupati di tanah kelahiran saya di Jeneponto itu memang sering. Kenapa saya tidak memenuhi itu? Karena saya masih sangat muda. Kemudian keluarga-keluarga saya itu juga di kelompok-kelompok senior kan, kelompok-kelompok tua lah ya, masih ke situ. Jadi saya anggap biarlah saya mengabdikan diri saya dalam bentuk yang lain. Begitu. Tapi pas selesai ini di DPR RI untuk pilkada nanti ini di Jeneponto, saya diminta lagi dan itu lebih besar lagi peranunya. Ya saya menyampaikan itu, saya akan pamit dulu, terutama ibu saya yang masih hidup. Ternyata saya direstui, saya justru diminta ke sana, pengabdian ke daerah. Dan itu sempat saya jalan Bang, itu sempat saya jalan, silaturahmi, masifkan itu potensi-potensi jaringan kembali, baliho saya berdiri di mana-mana itu kan. Ya, animo masyarakat merespon, memang Muhtar Tompo dianggap harapan waktu itu. Tapi seiring waktu, saya dipanggil ke Jakarta, ya bertemu dengan elit-elit, terutama di Partai PAN. Pak Zulkifli Hasan punya agenda besar yang harus diperjuangkan di tingkat nasional. Kemudian diminta ke saya untuk agenda itu urusan kedua. Yang penting bantu saya untuk mewujudkan agenda nasional dulu. Jadi di sisi lain memang ada juga agenda-agenda saya yang saya katakan tadi sebelumnya itu kan. Masih ada yang tidak, walaupun itu bukan janji saya tidak menjanjikan. Belum tuntas. Iya. Misalnya bagaimana bendungan itu bisa berjalan secara maksimal. Udah ada wadah besarnya. Tapi kok di sampingnya masih banyak kering. Tidak bisa ditanami apa-apa karena kering. Padahal airnya tumpah-tumpah saja. Oh berarti yang kecil-kecilnya ini harus dikawal lagi ini. Gitu. Untuk memastikan harapan masyarakat itu bisa terwujud dengan hadirnya program besar tadi itu. Ada PLTB, ada PLTU di Jeneponto. Kita punya tingkat pembangkit di sana. Tapi kok masih sering mati lampu? Itu ada apa? Nah, itu juga. Jadi kesimpulannya, apakah tetap dengan masuk di PAN ini akan menjadi kendaraan menuju parlemen atau akan ke eksekutif? Ya, untuk saat ini karena permintaan elit partai meminta untuk mengawal dulu. Jadi partai punya agenda nasional, saya juga punya visi secara personal yang harus saya tuntaskan. Maka untuk kali ini saya diminta untuk masuk ke Senayan dulu. Jadi mengawal agenda-agenda besar tadi itu. Kalau selesai itu nanti kita bicarakan lagi, Bang. Oke, berarti Senayan dulu ya bahwa kemudian ada pilkada di kampung halaman. Itu biar bergulir aja nanti. Ada mengalir aja. Mengalir saja. Baik. Nah,
tidak akan berhenti pengabdian itu. Tidak akan berhenti. Dan masih ada cita-cita lain Bang MT yang belum terwujudkan untuk rakyat di kampung halaman? Masih sangat banyak, Bang. Dan itu perlu diperjuangkan. Cita-cita pasti diperjuangkan, dan saya anggap bentuk perjuangan lebih konkret itu di bidang politik. Jadi kita sama yang disampaikan Pak Tafsir Lindrung kan, politik untuk kemanusiaan itu. Mesti dengan partai kita jadikan sebagai wadah kendaraan untuk berjuang. Kita berpartai berpolitik itu jalan mulia dalam rangka mengabdikan diri sebesar-besarnya untuk masyarakat. Apalagi Sulawesi Selatan, siapapun gubernurnya tidak akan bisa maksimal juga kalau tidak ada anggota DPR-nya yang bisa membantu secara maksimal. Dan ini yang saya harapkan, fungsi-fungsi teman-teman yang sekarang aktif di DPR RI ini mestinya bisa membantu secara signifikan gubernur maupun bupati-bupati yang ada di dapil masing-masing. Jadi hilangkan ego sektoral. Pada saat kita berseteru dalam perebutan kursi ketika kita ke legislatif itu dengan warna bendera partai masing-masing, oke. Tapi setelah selesai, kita dilantik menjadi anggota DPR itu, abdikan diri kita untuk rakyat. Nggak usah lagi ada sektarian-sektarian. Nggak usah. Ngapain kita ini mau pemilu lagi besok? Kok sekarang masih kita yang pemilu lalu dibahas-bahas itu? Ngapain? Sehingga tidak produktif. Gubernur sekarang, oke. Bagaimana bisa membantu secara maksimal? Nggak ada yang bisa jago sendiri. Nggak ada. Perjuangan ini, apalagi kita perjuangan di nasional, mestinya kubu-kubu ya sektoral di lokal itu hilangkan. Di sini kita solid. Jakarta ini tempat perebutan kekuasaan. Ini momentum, satukan semua potensi. Satukan kita punya kekuatan. Masa ini kita kalah terus sama Jawa sentris kan? Nggak bisa, Bang. Ngapain ini kita dengan partai-partai tertentu menganggap bahwa dia, bisa saja kita anggap diri kita ini hebat sekali di daerah kita. Belum tentu kita ini, saya sebagai anak kampung, datang ke Jakarta, bukan saya berkelahi dengan teman-teman yang lokal-lokal, enggak, saya enggak ganggu lagi. Pernahkah saya mengutak-atik lagi tentang, ini kekurangannya Pak Sarok ketika gubernur, itu orang gila namanya, kan tidak pernah lagi. Apa yang menjadi kritikan saya selama ini, waktu saya DPRD Provinsi Sulsel, itu memang linear dengan posisi saya, beliau sebagai gubernur, saya sebagai legislatif, sama-sama mitra kerja, saling mengingatkan, konstitusional sifatnya. Tapi kalau tidak lagi, itu namanya cari musuh, ya kan? Tapi apa yang saya lakukan ketika di Jakarta, Bang? Bagaimana menghadirkan sebesar-besarnya program ke Sulawesi Selatan? Saya membantu Pak Nurdin Abdullah waktu di Bantaeng dengan berbagai program di BPPT dengan LIPI. Banyak yang kita lakukan. Bukan orientasinya program-program yang bersifat politis, bukan. Bahkan banyak yang saya lakukan itu yang justru tidak dipublikasikan bahwa itu saya. Nanti belakang orang cerita, Bang. Nah, itu saya bersyukur. Nah, perjuangan saya untuk bangsa, Freeport, jelas. Yang saya lawan ini, jadi kalau kita menganggap kita ini ayam jantan, petarung, buktikan nyali kita ketika kita hadir di Jakarta, terutama di forum parlemen yang sekelas parlemen nasional di DPR RI itu, buktikan nyali kita nih. Jangan kita ini melawan yang sesama kita ini. Ngapain itu? Bodoh namanya. Coba, saya lakukan. Bukan saya sombong, Bang. Lihat, buka tuh data. New York Times, media-media Belanda, media-media Australia membahas seorang Muchtar Tompo itu berhadapan-hadapan dengan CEO Freeport. Coba lihat tuh foto saya di situ dengan fotonya mereka. Bukan PT Freeport di Indonesia, bukan tuh. Itu. Jadi saya pikir tuh tapi memang ini harus kesadaran. Kalau tidak, mesti kita harus pahami kita berpolitik untuk apa. Setelah kita menjabat untuk apa? Pengabdian dalam bentuk apa? Kalau nggak disadari itu, jangan-jangan teman-teman juga yang jadi anggota DPR itu, dia nggak ngerti juga fungsi kehadirannya dia apa sih sebenarnya. Bukan untuk gaya-gayaan semata kan? Oke, baik. Sahabat UKI, kurang lebih 60 menit kita mendengarkan gagasan, kontribusi seorang Muchtar Tompo yang begitu bersemangat dengan harapan tetap bisa menembus Senayan. Semoga demikian, Bang. Terima kasih sudah bersama kami. Makasih, 1 jam. Salam sehat buat keluarga, salam sehat buat netizen. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.